Saudara, kasus presensi ilegal yang dilakukan ribuan aparatur sipil negara atau ASN di pemerintah Kabupaten Brebes, Jawa Tengah akhirnya terbongkar. Polisi menetapkan 9 orang tersangka yang seluruhnya berstatus sebagai guru ASN. Kasus penyebaran dan penggunaan aplikasi presensi online ilegal yang melibatkan 2.565 ASN di Pemkab Brebes berhasil diungkap. 9 orang tersangka ditahan di Rutan Kelas 2B Brebes. Kapolres Brebes menyatakan peran sindikat pemalsuan aplikasi absensi fiktif ini berbeda-beda, mulai dari pembuat dan mengedarkan aplikasi ke sesama ASN, serta membuka rekening untuk menampung hasil penjualan. Polisi mengungkapkan tersangka utama membuat aplikasi bernama Person yang berfungsi untuk menerobos sistem aplikasi resmi presensi milik pemerintah Kabupaten Brebes. Aplikasi ini kemudian diedarkan ke ribuan ASN agar bisa melakukan presensi manipulatif tanpa harus datang ke kantor. Dan diketahui bahwa aplikasi illegal person dibuat secara khusus untuk menerobos sistem keamanan aplikasi presensi milik pemerintah Kabupaten Brebes. Penyidik kemudian melakukan pendalaman terhadap pembuat aplikasi, jalur distribusi, rekening penerima pembayaran serta pihak-pihak yang mengedarkan dan menggunakan aplikasi tersebut. Berdasarkan bukti yang sah, penyidik menetapkan 9 orang sebagai tersangka dan melakukan penyitaan terhadap barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana tersebut. Hasil penyelidikan juga mengungkapkan bahwa aplikasi ilegal tersebut telah diperjualbelikan dengan nilai estimasi keuntungan seberat 625 juta. Untuk lebih lanjut, kita sudah tergabung dengan Kepala Badan Pegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Brebes, Bapak Syamsul Haris melalui sambungan virtual. Pak Haris, selamat malam. Selamat malam, Mbak Friska. Awalnya kasus ini terungkap seperti apa, Pak Haris? Baik, Mbak Friska, jadi awal permasalahan absensi ilegal ini kita temukan pada saat banyak sekali anomali daftar kehadiran atau absensi di pemerintah daerah Kabupaten Brebes pada saat absensi resmi milik kita pemerintah Kabupaten Brebes ini kita matikan ya. Jadi ketika titik lokasi koordinat absensi resmi kita matikan, seharusnya seluruh ASN itu tidak bisa melakukan absensi secara online. Akan tetapi yang terjadi adalah banyak sekali para ASN yang masuk absen ke server di pemerintah daerah Kabupaten Brebes, sehingga diindikasikan kuat bahwa aplikasi absensi yang bisa masuk ke server dari pemerintah Kabupaten Brebes ini itu ilegal karena yang resmi sudah kita matikan. Begitu, Mbak Husna. Lalu sejauh ini sudah ada berapa ASN yang menggunakan aplikasi ini dan bagaimana mendeteksinya, Pak Haris? Dari temuan awal, kami pemerintah daerah membentuk tim investigasi internal yang diketuai oleh Pak Sekda bersama BKPSDMD dan juga Inspektorat untuk turun melakukan verifikasi langsung ke lapangan untuk menemukan data faktual ya. Sebenarnya apa yang sudah dilakukan dan sebenarnya apakah memang benar para ASN ini menggunakan aplikasi ilegal atau tidak. Jadi dari hasil verifikasi faktual itu memang ditemukan data bahwa bagian besar hasil dari temuan awal itu memang menggunakan aplikasi ilegal. Jumlahnya bisa diperkirakan berapa, Pak? Ratusan misalnya yang menggunakan aplikasi ini? Untuk pengguna, hasil dari verifikasi sekitar 2.500 pengguna. 2.500 pengguna? Artinya apakah mereka 2.500 itu sudah diketahui identitasnya? Dinas di mana? Sudah berapa lama menggunakan aplikasi ini? Ya, sudah kita verifikasi BNPB address, berarti nama dan juga asal dinas yang sudah kita lakukan pemeriksaan di lapangan. Itu datanya memang sudah kita verifikasi, Mbak. Hasilnya adalah sekitar 2.500.
Nah, 2.500 orang itu sanksi apa yang diberikan, Pak Haris? Apakah memang sanksi etik atau bisa lebih dari itu atau bahkan pemecatan karena ini kan berbohong soal presensi? Ya, jadi ada beberapa tingkatan sanksi yang memang sudah kita laksanakan. Dari hasil pemeriksaan faktual, ini para pengguna ada beberapa sanksi yang sudah kita lakukan. Di antara yang pertama adalah pembinaan, ya, pembinaan kepada para pengguna, kemudian juga ada sanksi disiplin, ya, sanksi disiplin ringan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah daerah terhadap para pengguna. Dan untuk pengguna aplikasi ini apakah mayoritas, karena pembuatnya juga kan salah satu yang ditangkap adalah guru ASN, apakah penggunanya mayoritas dari unsur guru atau ada unsur kedinasan lain, Pak, di Pemkab? Ya, untuk saat ini memang mayoritas dari guru, Pak, dan juga ada beberapa dari tenaga kesehatan. Ke guru ini tingkatan apa, Pak, banyaknya? Apakah merata SD, SMP, SMA? Yang kita berdasarkan kewenangan kita ada di guru SD dan juga SMP. Tapi sebagian besar memang guru SD karena memang jumlah guru SD kita sangat banyak. Saya nggak bisa bayangkan bagaimana dampaknya karena pasti artinya mereka presensi fiktif, mereka tidak masuk, ada murid-murid yang terlantar dan itu sudah terjadi bertahun-tahun, Pak. Dari hasil verifikasi faktual sebenarnya sebagian besar dari guru ini tetap masuk, Mbak Friska, ya. Tetap masuk, tetapi dengan menggunakan aplikasi ilegal ini mereka bisa datang lebih lambat dan pulang lebih awal. Ini yang dari, tetapi dari sisi tugas belajar mengajar mereka sebagian besar adalah tetap melakukan tugas mereka sebagai guru. Ya, artinya ada korupsi jam kerja begitu ya, Pak, ya? Karena betul sekali. Ini pun masuk pelanggaran tentu. Kalau untuk tenaga kesehatan pun sama? Ya, dari tenaga kesehatan juga sama, pelaksanaan pelayanan kesehatan dasar di tingkat Vaskes pertama, Puskesmas dan sebagainya berjalan seperti biasa. Hanya tadi dengan menggunakan aplikasi legal ini mereka bisa datang lebih lambat dan pulang lebih awal. Itu yang menjadi hasil dari tim investigasi pemerintah Kabupaten Brebes. Jadi untuk sanksinya sedang berjalan ya, Pak, ya? Nanti akan ditentukan apa-apa saja. Paling berat apa? Jadi untuk sanksi ini kan terhadap pelaku pembuat dan pengedar ini kita masih menunggu ya hasil dari keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, Pak. Jadi menunggu setelah ada keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, baru kita akan menentukan sanksi yang akan dijatuhkan terhadap para pembuat. Jadi hukumnya jalan, proses hukum jalan, proses etik juga mengikuti, begitu ya, Pak Haris? Betul sekali, Mbak Friska. Jadi kita karena ini dalam proses hukum, maka kita menghormati proses ini sampai selesai, sampai kita tunggu hasil keputusan pengadilan yang berkekuatan tetap. Gitu, Mbak Friska. Setelah ini pengawasannya, singkat saja, Pak, pengawasannya seperti apa? Karena kan sistem presensinya sudah dibobol, artinya jangan sampai terulang lagi di tengah proses hukumnya sedang berjalan saat ini, Pak. Untuk antisipasi, kita pemerintah daerah sudah mengganti aplikasi yang lama dengan aplikasi baru yang berbasis face detector dan juga sidik jari. Jadi ada dua sistem keamanan untuk sistem presensi yang baru. Dan ini sudah berlaku mulai 1 Juni kemarin. Itu, Mbak Friska. Ini jangan sampai terjadi dan harus ada sanksi tegas agar tidak ada yang coba-coba melakukan hal serupa. Terima kasih Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Brebes, Pak Syamsul Haris. Selamat malam, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Selamat malam, Mbak Friska.